Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah liridhallahi subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wal ulama'il amilin wal musannifin wal muallifin wa jami'a awliya'illah fil alamin. Wa khususan ila al-musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa ila jami' arwahi ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidah, para kiai, punyai segenap jamaah majelis ta'lim Darul Ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa bersilaturahim melalui udara secara offline maupun online dalam kondisi yang sehat walafiat, dan kedua kalinya adalah sholawat dan salam kita hadiahkan kepada beliau yang tercinta, Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai jamaah yang dirahmati Allah pembahasan kajian kitab Matan Ghaya wa Taqrib. Kita sudah sampai yaitu pada halaman 35. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku fasal. Khamsatu awqatin la yusalla fiha. Wa khamsatu awqatin utawi lima pira-pira waktu iku la yusalla ora kena den gawe ngelakoni salat fiha ing dalam iya illa salatun laha sababun, kejaba salatun apa salat laha sababun kang iku tetep kaduwe salat. Ada 5 waktu jamaah yang dirahmati Allah la yusalla fiha ora kena den gawe ngelakoni salat, dilarang melakukan salat pada 5 waktu itu. Illa sholatun laha sababun, kejaba apa sholat kang iku tetep kaduwe sholat. Yang pertama, ba'da sholati subhi hatta tatlu'a syamsu. Ba'da sholati subhi utawi sebab sawiji ing dalem sakwuse salat subuh hatta tatlu'a syamsu hingga meleteke ya asyamsu apa srengenge hingga terbit matahari.
Dijelaskan di penjelasan di bawahnya. Faslun kaping setunggal ono ing waktu 5 kang ora kena dianggoni salat. Kejaba salat kang anduweni sebab. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa contohe salat kang anduweni sebab? Kaya salat 2 rakaat karena rampung wudu atau disebut salat li syukril wudu. Contoh berikutnya adalah karena rampung tawaf. Itu ketika berada di dalam Masjidil Haram di kota Makkah. Contoh berikutnya salat tahiyatul masjid. Disebut salat yang memiliki sebab adalah sebab dia memasuki masjid. Maka untuk menghormati masjid, karena di masjid adalah tempat berzikir kepada Allah, menyembah kepada Allah, maka dilakukanlah sholat tahiyatul masjid. Itu contoh sholat yang memiliki sebab. Berikutnya adalah semono uga, begitu juga sholat jenazah. Sholat yang dilakukan memang karena didasari sebab untuk menyolati jenazah. Jadi ada sebabnya dulu baru dilakukan sholatnya. Sholat jenazah, kemudian tahiyatul masjid, dia masuk masjid terlebih dahulu, maka dia melakukan sholat tahiyatul masjid. Sholat setelah tawaf, dia tawaf dulu, maka kemudian dia melakukan sholat sunnah. Atau sholat li syukril wudu, tadi yang pertama contohnya, dia wudu terlebih dahulu, maka kemudian dia melakukan sholat. Contoh-contoh sholat seperti itu yang perkecualian dibolehkan. Dadi upama ana mayit arep disolati sawuse asar kena, sehingga apabila ada mayit disolatkan setelah asar, ya, meskipun itu termasuk 5 waktu sholat yang dilarang sholat, maka sholat jenazah setelah asar tadi diperbolehkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Waktu 5 mau yaiku siji sawuse salat subuh hingga meleteke srengenge setelah subuh sampai dengan terbitnya matahari haram sholat. Kecuali apa tadi? Sholat yang laha sababun, ada sebabnya. Waktu yang kedua, waktu diharamkan sholat nalika meleteke srengenge. Wa inda tulu'iha hatta tatakamalah. Wa tartafi'a qad rarumhin. Wa inda tulu'iha lan ing dalem nalikane meleteke samsu, meleteke matahari srengenge, terbitnya matahari
hatta tatakamala hingga nyinto sampurna iya syamsu sehingga matahari itu bisa bersinar dengan sempurna. Wa tartafi'ah lan munggah iya apa syamsu munggah napa ne srengenge qadra rumhin ing dalem kira-kirane dijelaskan waktu haram sholat yang kedua adalah nalika meletheke srengenge hingga sampurna lan munjuk kira-kira sak ndhuwure tumbak. Ana ing ketingale meripat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu terbitnya matahari juga haram sholat. Ya. Sampai dengan matahari itu naik seperkiraan adalah setinggi tombak yang kira-kira itu bisa dilihat oleh mata. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahu wasallam. Itulah waktu diharamkan sholat yang kedua. Wa idza stawat hatta tazulah. Yang ketiga, wa idza stawat hatta tazulah lan nalikone jejak iya hatta hingga nyinto tazulah lingsir iya. Kita lihat yang ketiga, waktu haram sholat adalah nalika srengenge mapak ana ing tengah bener ing langit hingga lingsir, yaitu waktu istiwa. Tahu waktu istiwa jamaah yang dirahmati Allah, jamaah majelis ta'lim Darul Ilmi yang saya hormati dimanapun panjenengan berada. Waktu istiwa itu adalah waktu ketika matahari tepat berada di atas kepala. Nalika srengenge mapak ana ing tengah bener ing langit hingga lingsir, sehingga kemudian dia bergerak condong sedikit ke barat, maka itu adalah waktu haramnya sholat yang ketiga. Kapan tadi? Saat matahari tepat berada di mana? Di atas kepala. Selanjutnya wa ba'da sholatil asri hatta taghruba asy-syamsu. Wa ba'da sholatil asri lan ing dalem sause salat asar hatta taghruba asy-syamsu hingga nyinto surup apa srengenge. Berikutnya waktu haram sholat yang keempat, sause sholat asar hingga surupe srengenge. Ba'da sholat asar, itulah waktu haramnya sholat. Sampai kapan? Sampai surupnya srengenge, sampai tenggelamnya matahari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa indal ghurubi hatta yatakamala ghurubuha. Wa indal ghurubi lan ing dalem nalikane surupe srengenge hatta yatakamala ghurubuha hingga sampurna apa surupe srengenge. Berikutnya waktu haram sholat yang terakhir nalika surupe srengenge ketika tenggelamnya matahari hingga sempurna surupe sehingga betul-betul matahari itu tenggelam dan tercipta mega kang abang ya, sehingga kemudian tercipta awan merah di langit. Itulah waktu haramnya sholat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan kita mengilmui ya, apabila ibadah kita didasarkan pada ilmu, maka insya Allah ada peluang besar ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jamaah yang dirahmati Allah, apabila kita ibadah hanya bermodalkan semangat saja dan tidak mau mengaji, tidak mau mengilmui ibadah itu, bisa-bisa ibadah kita adalah tidak diterima atau ditolak. Sebagaimana di dalam kitab Zubat dinyatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, bagi setiap orang, bi ghairi ilmin ya'malu, apabila dia beramal ibadah bi ghairi ilmin, tanpa didasari ilmu, ibadahnya semangat tetapi tidak mau mengaji, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal ibadahnya ditolak sama Allah, la tuqbalu, dan tidak diterima. Naudzubillahi min dalik. Tiwas kesel tok, tiwas jungkar-jungkir tok, tetapi sia-sia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi keterangan yang barokah bagi kita, anak keturunan kita, masyarakat kita, jamaah kita semuanya. Dan kelak kita bisa menjadi wasilah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa sowan kepada Allah kelak, kita tinggalkan dunia ini secara husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana awzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mal salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma alif baina qulubina waslih dhata bainina wahdina subulal salam wanajjina minadh dhulumati ilan nur wajannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batat. Barik lana fi asma'ina wa awsarina wa anfusana wa auladana wa dhurriyyatina wa jami' talamidina wa jami' amwalina wa kulla syai'in a'taytana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana hukma wa alihna bis salihin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warasati jannatin na'im. ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ومحبتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم. Terima kasih atas segala perhatian. Insya Allah sampai jumpa lagi pada edisi pengajian berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.